hal yang cukup miris buat kita semua bahwa selain Satreskrim berhasil mengungkap tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap para anak yang kami tetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau kalau di dewasa disebut sebagai tersangka, juga berstatus sebagai anak. Cukup miris. Jadi mirisnya adalah dua hal. Yang pertama, anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku atau tersangkanya adalah statusnya anak dan korbannya para anak. Jadi korban pencabulan atau persetubuhan yang terjadi di Kecamatan Sukaluyu ini korbannya bukan hanya satu, korbannya 10 orang. Yang lebih miris lagi, ternyata korbannya bukan hanya pada satu gender tertentu yaitu wanita, ternyata yang wanita itu berjumlah 3 dan yang berjenis kelamin pria atau laki-laki berjumlah 7 yang berstatus sebagai anak menjadi korban dari upaya yang dilakukan oleh tersangka yang berstatus anak juga. Anak berkonflik dengan hukum, perbuatan yang dilakukan adalah mulai dari persetubuhan, adanya penetrasi ke alat genital, dan juga sentuhan secara tidak layak. Tersangka atas nama anak MR melakukan hal persetubuhan dan atau sentuhan secara tidak layak ke alat genital dari para korban, didorong dengan rasa kemudian diancam untuk kemudian dilakukan kekerasan jika para korban tidak mau menuruti keinginan, termasuk diiming-imingi juga. Anak yang berkonflik dengan hukum ini suka bermain dengan burung merpati, itu dalam arti yang sebenarnya. Jadi para burung merpati, lingkungan bermain di jenis burung merpati ini kemudian dijanjikan bahwa burung merpatinya akan dilatih. Jadi kejadian yang cukup miris bahwa menjadi anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban anak juga, dan korbannya bukan hanya satu tapi sampai dengan 10, dan yang dilakukan hal yang cukup miris sekali lagi adanya pencabulan sampai dengan persetubuhan dan penetrasi ke alat genital. Ungkap perkara tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap para anak yang dilakukan juga oleh anak yang berkonflik dengan hukum ini berkat bantuan dari orang terdekat korban yang juga statusnya sekali lagi berstatus anak. Jadi kami cukup berterima kasih bahwa perkara ini diungkap oleh keluarganya yang berani untuk melaporkan kepada aparatur kepolisian yang insya Allah dari kita unit PPA Satreskrim Polres Cianjur ini telah bersertifikasi sebagai penyidik anak, yang kami sangat concern agar anak tidak menjadi lagi korban, reviktimisasi tidak terjadi. Jadi terima kasih untuk pelaporannya. Dan terkait dengan kejadian ini baru diketahui kira beberapa hari yang lalu pada hari Minggu 4 hari yang lalu. Akan tetapi kejadiannya pun ternyata cukup miris buat kita semua. Yang pertama, kejadiannya tidak sekali tapi berulang kali. Untuk salah satu korban yang berjenis kelamin laki-laki sampai 7 kali dilakukan pencabulan, persetubuan dan penetrasi ke alat genitalnya. Yang kedua, mirisnya lagi adalah tempatnya dilakukan tidak jauh dari tempat yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak. Di mana? Di dekat rumah, di belakang rumah. Mirisnya lagi di tempat yang bersangkutan sekolah, yang kebetulan tempat sekolahnya adalah berlatar belakang agama. Dan menurut pengakuan dari banyaknya korban tadi yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum ini kepada para anak-anak yang lain, kisaran umurnya dari 8, terima kasih Pak Kasat, dari 8 sampai dengan 15 tahun ini juga ada sekali waktu begitu dilakukan di tempat ibadah. Ini cukup miris buat kita semua. Sekali lagi mohon jangan ragu untuk berkabar ke kami. Untuk apa? Bukan untuk upaya mempermalukan dan segala macam, tidak, tapi kami untuk mencari keadilan agar supaya apa? Anak yang berkonflik dengan hukum ini mendapatkan perlakuan yang pas, yang tepat, untuk kemudian yang bersangkutan tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban-korban yang lain. Dilakukannya dari tahun lalu kah atau dari 2024? Ya, mohon maaf, dilakukannya diketahui, diakui, dilaporkan oleh anak yang menjadi korban. Anak yang berkonflik dengan hukum ini telah melakukan upaya pencabulan, sekali lagi yang baru lapor 10. Kami mohon doa dari masyarakat dan mohon keterbukaan dari masyarakat untuk boleh melaporkan dimulai dari medio 2025. Jadi sudah 6 bulan. Yang saya ungkapkan ini adalah bentuk pengakuan dari korban yang merupakan masih anak-anak. Insya Allah kami melibatkan tim SAPA, tim perlindungan perempuan dan anak dari Kemen PPA. Nanti kami coba kontak, dan UPTD Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Cianjur untuk mendapatkan pendampingan, konseling dan hal-hal lain yang diperlukan. Jangan sampai anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban kehilangan haknya sebagai anak. Makanya mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan inisial, saya tidak bisa menyebutkan nama, dan apalagi menampilkan tersangka atau korban. Detailnya kami sekali lagi masih menjaga psikologis dari si anak. Kami tidak berani untuk lebih detail, terlalu mendalam, sedangkan anak ini masih dalam proses pemulihan keadaan psikologis. Anak yang menjadi korban tidak ingin kami menjadi korban lagi dengan mengingat pertanyaan yang kami ajukan secara detail. Tapi upaya non penegakan hukum
oleh Pak Kasat Reskrim dan unit PPA diketuai oleh Pak Wakapolres. Nanti insya Allah kita mencoba untuk upaya lain yaitu rehabilitasi dan kuratif begitu untuk memulihkan terutama keadaan psikologi dari para korban yang statusnya sebagai anak. Apapun yang terjadi, anak yang berkonflik dengan hukum statusnya adalah anak. Hak anak adalah untuk tidak menjadi korban lagi. Sangkaan pasal yang dikenakan adalah pasal 76D dan pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana larangan perbuatan untuk melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dengan ancaman sampai dengan 15 tahun penjara. Untuk mencapai keadilan, kami tidak hanya mensangkakan satu pasal, kami juga menggunakan kata hubung dan atau kami kenakan lagi pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Untuk keberlakuan tentang KUHP di pasal 415 huruf B dan pasal 473 ayat 3 huruf A tentang larangan sekali lagi melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak, insya Allah kami terapkan. Banyaknya sangkaan pasal yang kami terapkan dengan kata hubung dan atau adalah sekali lagi untuk mewujudkan keadilan terutama terhadap para anak yang menjadi korban dan keluarganya. Kita bayangkan masa depannya akan seperti apa. Tapi proses pemulihan psikologi sedang dijalankan oleh Satuan Reskrim Polres Cianjur dipimpin oleh Bapak Wakapolres. Pertanyaan tadi, antara para korban dan anak yang berkonflik dengan hukum ini satu lingkungan permainan. Maka kemudian kami selaku aparatur penegak hukum dan penjaga Kamtipmas di Polres Wilayah Kabupaten Cianjur, kami paling tidak memberikan saran dua hal. Yang pertama, setiap dari kita, orang tua, guru, lingkungan sekitar harus menjadi layer pertama untuk melindungi anak. Yang kedua, kita harus mulai membiasakan memberitahukan kepada anak bahwa menyentuh alat genital atau bagian tubuh tertentu itu tidak baik. Dan yang paling penting, kalau ada hal semacam itu maka laporkan kepada aparat kepolisian.